Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Malik Ibrahim, Bapak Profesor Zainuddin, dan seluruh Wakil Rektor dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak Ketua Tinggi Ustaz Zainul, yang saya cintai, saya harapkan seluruh peserta wisuda putra dan putri pada tahun 2022 ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, siang hari ini kita ditakdirkan untuk bermuajahah, bertemu di dalam acara syukran wisuda tahfidz yang diselenggarakan oleh UIN Maliki. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat, maslahat di dunia wa akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Keluarga beserta para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat yang kami hormati, saya ini tidak biasa ceramah. Nanti kalau ceramah itu bisa kemana-mana, nggak fokus. Hanya memang dulu tidak ada pendidikan untuk jurusan ceramah, dan pendidikan saya itu ngawulo. Saya ucapkan selamat semuanya. Tapi ini bukan akhir perjuangan. Ini hanya awal perjuangan saja. Apalagi yang masih maju, si luwih pantes sing digampangno iki kurang selawi. Itu perjuangannya masih berat ya. Tapi jangan diperberat. Memang untuk menjadi seorang hafid itu ada 3 tahapan. Berat, maaf berat, super berat. Tapi kata anak-anak, repot ditambah repot, tapi gak repot. Berat tambah berat, tambah mudah. Yang pertama itu menghafalkan
itu sulit. Tahap yang kedua melancarkan itu lebih sulit. Tahap yang ketiga ini yang paling sulit, menjaga hafalan. Tapi masih tadi juara bukan jamuan itu. Karena menjaga hafalan itu bukan dari dapat prestasi, dapat piala terus mari ngono orang lapo-lapo 14 Quran 14. Karena menjaga itu Al-Quran itu selama itu. Dan ini yang berat. Tapi seperti tadi saya katakan, persoalan itu persoalan kecil. Kalau kita berat-beratkan jadi berat. Tapi persoalan besar, kata kuncinya di situ saja. Sesuatu yang berat kalau kita angkat biasa akan jadi biasa. Yang penting dilakoni, orang perlu dipikir. Tapi sebelum saya akan cerita saja, cerita kenyataan bagi seorang penghafal Al-Quran. Tetapi dalil-dalil belum mesti bisa melakukan cerita yang harus dilakukan bagi kamu nanti, baik itu pada waktu belajar atau setelah nanti pulang. Tapi sebelum itu masuk ke sana, sebetulnya waktunya sedikit. Tapi ya coba aja mudah bisa selesaikan. Kamu harus betul-betul bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semuanya bisa menghafalkan Quran sambil kuliah. Mungkin hanya berapa persen saja. Santri di UIN ini berapa puluh ribu, tapi berapa persen yang menghafalkan Al-Quran. Ini harus disyukuri. Karena kamu dipilih oleh Allah di antara mereka. Ahlul Quran, Ahlul Quran. Jadi keluarga itu di Allah itu ya sesuatu yang luar biasa. Karena Al-Quran yang kamu hafalkan itu kitab yang istimewa. Katanya Ibnu Tohar itu istimewa, wah. Ya Bob, istimewa, wah. Itu ngantuk di luar ini. Lu ya dipangan tuh. Mau tidak cepat ngarepe ditelok tok yang meneng. Yang saja. Mengapa istimewa? Wah. Wah yang pertama itu Al-Quran itu diberikan kepada Nabi yang istimewa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya. Tidak ada yang lebih istimewa dari Kanjeng Nabi. Semuanya di bawah Kanjeng Nabi. Kalau asma Allah disebut pasti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewa yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Memang tidak termasuk 4 bulan yang mulia. Ramadan
Ramadan itu. Tapi mengapa nggak masuk? Karena lebih daripada mulia, super mulia. Jadi tidak ada yang lebih daripada Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang kemuliaan yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Monggo dinikmati saja. Niru Pak Ketua ini. Pak Ketua itu mana aja. Jadi siswa dari ketua. Salatnya makan. Begitu ya. Jadi turun di bulan yang luar biasa, yang istimewa. Dan ayat-ayat Al-Quran itu juga turun di tempat yang istimewa, Haromain, dua tempat yang sangat mulia, yaitu di Mekah dan Madinah. Siapa yang tidak ingin ke sana kalau dia itu orang Islam? Tapi uang kepinginan Mekah, Roma ya haji masih 40 tahun di ngenteni berani masih. Di mana tempat yang sangat luar biasa. Sholat di Mekah Masjidil Haram 100.000 kali sholat kalau di Masjid Uin di Barokah. So khatam di Masjidil Haram bisa, kalau taruh khatam 100.000 kali khatam. Dan itu luar biasa, tempat yang luar biasa. Dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan di sana. Jadi kalau Al-Quran itu ada di dalam dadamu, di dalam hatimu, kamu akan terangkat menjadi orang yang istimewa. Makanya saya punya qasidah di ini di Nurul Furqan ya di bahasa ini. Moco dan cekak ngantuk. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ku baca Al-Quran ku dapat pahala, ku hafal Al-Quran jadi mulia, ku jaga Al-Quran ku jadi terhormat, ku amal Al-Quran ku kan dapat rahmat. Sholli wa sallim Setiap kali kita baca, siapapun dia akan dapat pahala. Dan kamu itu menghafal Al-Quran pasti dapat itu.
bendino mesti moco. Untuk menghafalkan saja sudah mengulang beribu-ribu kali. Setiap kali kamu bisa hafal satu ayat berapa ribu kali bisa mengulang. Berapa nilai pahalanya kalau kita itu hitung-hitungan ganjaran misalnya. Ini kan luar biasa kalau kamu bisa hafal. Melancarkan pun begitu. Nanti menjaga hafalannya tidak bisa kita itu selesai terus selama hidup kita. Nah, itu kita baca terus dapat. Jadi kan luar biasa. Tapi syukur kamu bisa jadi. Ya memang sesuatu yang luar biasa itu harus dihasilkan dengan luar biasa. Gak iso ngapal Al-Quran nyantai-nyantai orang bisa. Ya sekutu menghilangkan kesenangan, ya menghilangkan waktu, harus terus diputar. Jangan dijadikan alasan untuk pembelaan karena saya kuliah, saya karena KKR, PKR, tugas dan itu tidak boleh. Pasti selama 24 jam itu ada lowongan-lowongan yang bisa kamu gunakan untuk ngaji. Nugas 12 jam manut yo bener. Dan Al-Quran itu mukjizat. Kalau bener-bener sebentar ngaji lagi biarlah. Coba kamu baca cerita pendek atau berita di koran, baca 2 kali saja sudah tidak ingin. Ustaz Ojo ini. Tapi Al-Quran khatam sekali, 2 kali, 3 kali, tambah 5. Itu bedanya. Jadi kamu akan jadi mulia. Saya dulu itu boyong sama kiai saya itu. Ini kebetulan di sana ini rumah dan Quran, rempuk di rumah Quran. Artinya hafalanmu itu harus dijaga. Jangan sampai, karena ini lebih daripada survei membuktikan itu, lebih dari 50% itu setelah hafal banyak yang salah, lupa. Nah, itu jangan bangga di wisuda, gak koyok di wisuda S1 sampai mati ya pancet itu kan. Dan kalau takwid bangga di wisuda oleh 3 tahun 12 mereka dicoba. Makanya saya katakan bukan akhir perjuangan, tapi awal perjuangan. Jangan sekarang wis lancar ngentengno habis. Quran itu koyok kewan kesini. Harus dijaga kemana dia. Kalau enggak, ya hilang. Mari setorai nang jeding ngono wis ilang. Ya. Oh, pemane setor disentak. Lu ibu kabeh tambahan. Itu Quran. Perlu dicoba teman-teman. Kamu akan jadi terhormat kalau bisa menjaga hafalan kamu. Kata guru sadar itu. Kalau kamu bisa merumah Quran, untuk di rumah Quran, di rumah Quran untuk di rumah Quran, di rumah Gusti Allah, tidak diberi sulit.
minimalkan seperti saya misalnya. Aku orang apa itu angen-angen murid akeh lah itu kan. Makanya di pondok saya itu sampai sekarang di muka kampung tidak ada tanda pondok terus apa itu ngambor itu tidak ada. Karena jangan kan kalau banyak nanti tambah sulit, tambah repot aku. Tempatnya nggak ada itu sampai. Saya minta sama Gusti Allah saja. Pokoknya sing penting manfaat. Kalau memang masih diberi, saya kalau apa itu pasti Allah akan berikan tempat sama saya. Kalau saya juga tidak diberi tempat, ya cukup sekian saja. Jadi kalau sekarang masih ada tempat lagi yang mungkin masih diberi lagi jangan gitu. Orang-orang akhir aja. Bisa apa ingin wae. Sebab kalau kita punya target akan sebulan, nanti kalau nggak tercapai, stres malian. Sudah dijalani itu saja. Ngajar, jalan. Ya. Jadi begitu. Kalau kita bisa mengamalkan Al-Quran, luar biasa. Rahmat akan tanpa diminta pun akan dikabulkan oleh Allah. Itu. Jadi begitu. Jadi, ya, ada terusannya tadi itu begini ya. Menghafal Al-Quran banyak fadilahnya. Jangan takut lupa, jangan takut sengsara. Sabar tak putus asa, tanamkan dalam jiwa. Istiqomah deras itu jadi kuncinya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Banyak sekali fadilah-fadilah yang akan kamu dapatkan kalau kamu bisa hafal Al-Quran. Jangan takut lupa, jangan takut sengsara. Mesti badan-badanan ini ngumpul boleh. Lali orang lali itu bersani Gusti Allah. Yang penting tadi sabar, tidak pernah putus asa. Kuncinya apa? Terus istiqomah deres itu harus ditanamkan dalam jiwa kita, terutama kalau masih ada di pesantren ya. Di tempat saya ada tulisan begini, sabar setoran. Mengapa di situ? Kuncinya deres yang di setoran itu. Kalau kamu sudah bangun itu sudah tidak ingin setoran, tidak akan ada kekuatan untuk terus. Terus kon balani ping 5 gak iso mlebu. Kalau jangan angen-angen wis gak setor kok. Tapi kalau kamu ingin setor, pasti berusaha supaya yang akan disetorkan itu lancar. Lah istiqomah setor berarti istiqomah terus. Itu semasa masih di pondok ya. Kadang-kadang kan begitu, alasan itu dan ini jalan
usahakan terus, setor itu harus masuk. Makanya arek kalau kuliah saya akan nggak apa-apa, kuliah aja. Kalau ada jam kosong nang masjid. Lek nang jam kosong moro nang kene kos-kosan konco nih yang kita brustok nggo mandi. Pulang ke rumah jam 2 jam asar sudah setoran bisa siap karena sudah dipersiapkan. Kadang-kadang kan jam kosong itu ada 2 jam, ada 3 jam, kan lumayan kalau untuk mengamalkan. Sehingga tidak sampai sarjana mari Qurannya sudah selesai. Anak-anak yang namanya itu tekun gitu ya, memang ya tidak bisa semuanya tekun, tapi paling tidak ada. Itu harus dilakukan setiap ada kesempatan. Jangan sampai harus sergap setoran, istiqomah setoran, karena setoran itu kunci daripada prestasi. Orang yang istiqomah setoran pasti istiqomah terus. Tidak bisa mau cukup utang itu setoran ya salah AB. Mesti ada persiapan untuk mengalahkan. Jadi ini ya, lali itu pasti, itu memang sifat manusia. Kalau buka lali buka duit kita itu ya itu sangat tua memang, dan itu rahmat. Sifat lupa. Seumpama ndak lupa, kok ngawalno iku mau langsung apal. Wis sampai saiki. Lakukan terus. Kalau ganjaran. Kamu lupa itu, kamu akan terus dituntut untuk mengulang wajah. Lek lari, jangan dipikirkan lari ini. Biarkan saja saudara. Tips saya begitu. Bagi yang di pondok begini saja. Fokus pada yang akan disetorkan itu saja. Jangan iling-iling sing aku sing kudu lancar itu lancar. Yang kamu setorkan itu bagaimana supaya kamu bisa lancar setoran. Itu saja saudara. Untuk merojak juga tambahan juga itu. Karena kalau tidak lancar setoran itu akan numpuk masalah. Sekarang setor ziyadah misalnya nambah tidak lancar, kamu teruskan lagi. Yang ini jadi persoalan. Diteruskan lagi terus. Dulu setelah hatam, jangan biru sudah. Numpuk ini ke belakang ini numpuk. Persoalan karena tidak lancar. Cuma tapi kalau lancar, ngulangnya lebih mudah dan persoalannya enggak begitu sulit. Jadi yang dipikir yang untuk sekolah saja. Ulang kamu misalnya, di pengalaman saya sendiri, saya pulang dulu itu kok lancar kok juara itu. Nah, santri-santri keluarga lancar-lancar itu, tapi tak jaminan saya katakan. Kalau di pondok lancar itu biasa. Tapi kalau sudah di rumah itu lancar, itu istimewa. Wah. Karena kalau di pondok kan takut sama Pak Yai, di absen ditendang macam-macam lah. Ya sehingga kalau di pondok lancar ya biasa. Tapi kalau sudah di rumah kok lancar, karena Quran itu tidak ada rekayasa. Kalau dia lancar dalam hafalannya pasti istiqomah. Bojanya pasti istiqomah, tidak bisa malas terus tidak bisa. Nah, jadi itu. Iya kalau yang di pondok, kalau di rumah jangan perhatikan aku mulai si lancarnya 5 juz, biarkan saja. Tapi yang lancar itu istiqomah. Kan kalau lancar kan nggak ruwet. Bersih kan
sebentar saja sudah. Itu jangan sampai berkurang setiap hari. Artinya bulan ini kok 5 juz, bulan depan 4 juz, bulan 5 entek ya. Harus stabil itu. Yang lancar harus stabil kan. Yang tidak lancar ini yang sudah dan sudah keluarga. Jangan pernah putus asa. Karena untuk merojaah itu, untuk melancarkan itu seumur hidup. Pak ini seumur hidup. Butuhnya S3, S4 mengemarkan seumur hidup. Kalau kamu sekarang lancar 15, ya biarkan 15 itu harus istiqomah. Kain seminggu hatam ya. Atau yang 15 itu setiap hari 3 juz itu terus ulang. Yang belum hafal itu, yang belum lancar itu, yang belum lupa ya. Mulai ditokon seminggu oleh sakeben, saulan oleh seperempat juz, atau apa itu gampang-gampang harus tahun oleh 1 juz lah, nambah isi langit gimana. Tapi yang lancar harus setahun istiqomah. Setahun oleh 1 juz kok 15 tahun lah sudah selesai. Mulai nih apa juz amat tok misalnya kadang sudah apalin juz amat tok. Jangan kecil aja, biasakan saja, biasa. Tapi itu tadi harus terlambat. Wis belum setahun oleh 1 juz, 30 tahun, tak bisa langgar kabeh. Permudah persoalan. Jadi ojo mikir sing lali, mikir is benino terus semua. Sampai mati yo guru lancar, wis takdirnya enggak lancar wis. Terbebas dari tanggung jawab kita, kamu mesti ikhtiar bisa. Sing gawe lancar, gawe lali nang Gusti Allah kabeh. Kalau kita sudah ikhtiar, kok masih ya sudah. Mau diapakan nanti? Ya. Nah, mungkin begitu. Jadi persoalan jangan dipersulit. Sini gitu. Terus tanggung sing mulai supaya manfaat. Jadi mengjiji aja anak santri kedua kayak siji tapi tadi wah itu dia 4 kali 100 malirono kan sing dadi kabeh. Banyak dari kabeh loh, luar biasa. Ya kalau bisanya memang begitu. Jadi memang dari yang sudah ngomong syarat pertama jadi seorang pengajar itu ya harus ikhlas. Ikhlas ojo arep-arep biro oleh salah. Biasanya sekarang begitu. Kamu mau ngajar di sini, kira-kira bisa ulang biro. Nutut enggak ambil kendaraan. Ya, tak aja. Tadi ya Ustaz semua Ustaz. Insya Allah. Yang kedua, diroto aku didi, lek kepingin santri ini gaji, kudu ditirahkan, diliadoi. Kak nek bulan tok, gak cukup. Kudu ditirahkan, diliadoi. Ya, anak ibu, kok santri ya. Harus begitu. Minimal kalau malam harus dimintakan sama Allah. Wong gak gampang kabeh, ono sing ngapal uang ini kok. Kalau kuliah ya lumayan. Tapi ngapal Masya Allah. Dan ngono iku kan yo kudu. Mosok sing dipilih sing pinter tok lek Ustaz itu. Jadi semuanya harus jadi kudu ditriandoi ditirakat. Padahal wae dhewe sing dirangkat ketemu dirangkat namanya. Itu nanti bekal yang harus dilakukan seorang pengajar. Yang ketiga itu butuh loman, iwan napot ini. Ya loman gak butuh suki kan.
apa yang ada yang sudah keputusan. Saya itu pengalaman ngajar itu mulai ya mungkin sudah lebih dari 40 tahun. Jadi karakternya anak itu kadang-kadang saya lihat anak setor masih 1 juz iso khatam. Tidak khatam itu koyo sudah tahu itu loh. Padahal enggak tahu ilmunya dari mana ya. Sering pengalaman terlalu ini gampang yang bahkan kadang-kadang anak masih baru datang tahun depan ikut wisuda ternyata bisa itu memotivasi anak begitu saya bisa jadi begitulah ya mungkin karir pusing tinggi ya mudah-mudahan karena saya harus apa itu memerogatif dari sholat asar ada waktu seperempat jam. Saya kira saya cukupkan sekian saja. Nanti kalau masih kurang ya undang lagi kapan-kapan. Baik, undang nggak usah ini saya puasa biasanya ini. Jadi bungkus saya nggak apa-apa. Ya gitu saja. Yang terpenting jadikan Quran itu wiridan sing istiqomah. Jadi tidak terlalu apa-apa, lakukan saja. Permudah segala persoalan ya. Supaya kuliah, ngaji. Jangan terbebani. Insya Allah kalau itu kamu lakukan nyaman. Dan yang sudah nanti itu bukan akhir, tapi lebih serkep lagi karena kesempatan di pondok atau di kampus ini tidak akan terulang 2 kali. Selesaikan urusan kalau bisa di pondok. Lancar mau bisa mulai enak. Tapi kalau tidak sampai ya usah fokus. Saya kira itu dan terakhir mudah-mudahan kamu jadi orang yang bermanfaat bikin dunia. Hanya itu saja. Mari kita akhiri dengan doa. Ala hadiniya wa likulli muslimin. Jangan ta'ala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warhamna wa inna hayyin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yustajab. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an wa hafidhil Qur'an istiqomah wal sunnah wal jamaah wal ilmi wal khair wa la taj'alna wa'yam jannah baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Karena doa mereka kami menjadi orang yang mulia. Karena doa mereka kami menjadi orang yang terhormat. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami. Karena ilmu mereka, nasihat mereka, kami menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Jadikan ilmu yang mereka berikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir batin untuk menghafalkan Al-Quran, untuk melancarkan Al-Quran,
sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikan kami ahlul Quran, ahlul Quran yang istiqomah, ahlul Quran yang ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.